Ini penting kalau aturaken sebab Al-Qur'an niku turun niku 23 tahun. 13 tahun wonten Mekah. 11 tahun wonten teng Madinah. Dalam masa-masa teng Mekah niki kelihatan sekali Shadaqallahul Azim ketika Rasulullah disifati Allah tenggene surat Al-Bayyinah. Gini iku Allah nyebut wong-wong kafir, cek niku ahli kitab, cek wong kafir Yahudi, Nasrani, napa tiyang kafir Mekah. Niku dawuhe pangeran, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah niku sinten rasulum minallah yatslu suhufam mutahharah. Niki cukup diperhatosaken sangat. Sebuah nopo nggih kawasan atau kawasan apa saja itu mesti ada dua, ada kawasan fisik misalnya geografis Mekah, ada kawasan kultural yaitu cara berpikir. Cara berpikir orang kafir Mekah itu sederhana, jadi kalau urusan itu banyak, itu Tuhannya harus banyak. Wong urusannya banyak kok Tuhannya sedikit itu tidak cukup. Sehingga cara berpikir mereka ketika Rasulullah mengajak ke Tuhan satu, kata mereka, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa urusan banyak Tuhannya satu itu aneh. Jadi menurut mereka Tuhan satu itu yang aneh. Bukan Tuhan banyak yang aneh, tapi Tuhan satu itu yang aneh. Dan mereka yakin seyakin-yakinnya itu cara berpikir yang benar. Sampai mereka mengatakan tadi, aja'alal alihata, aja'ala noto gawe sapa Muhammad al alihata ing pira-pira pangeran, digawe ilahan ing pangeran wahidan sing muk sitok. Inna hadza satamne iki, maksudnya ja'alul alihati ilaha wahida iku la syai'un ujab, sesuatu sing aneh. Nabi dengar itu, Nabi tahu dikomplain seperti itu, tapi Nabi dengan telaten. Kemudian bikin satu tamsil. Tamsil itu logika analogis, ya. Logika yang pakai perbandingan yang gampang. Itu tamsil. Dan itu yang dipakai Quran berkali-kali disebut watil kal amsalu nadribuha linnas. Kemudian Nabi cerita di depan umum. Ini perlu dicatat. Tradisi Nabi itu kalau menjelaskan sesuatu itu di depan umum. Dulu di Safa. Safa itu gunung dekat rumah Rasulullah. Beliau kalau mau menjelaskan ilmu itu naik Safa terus beliau menjelaskan. Kata Rasulullah, wahai penduduk Mekah, kalau kalian jadi pembantu, kemudian majikan Anda itu banyak. Semuanya meretahkan Anda, ngatur-ngatur Anda, dan semuanya tersinggung kalau perintahnya nggak dilakukan. Senang mana kalau kamu punya majikan hanya satu, perintahnya tunggal, jelas. Terus kata mereka, tentu Muhammad saya milih punya majikan satu. Kalau majikannya banyak repot. Disuruh orang satu aja repot, apalagi disuruh orang apa? Banyak. Capek Muhammad. Terus Nabi menjelaskan, Tuhan kamu itu majikan kamu, yang menciptakan kamu, yang menciptakan langit bumi. Kalau Tuhan banyak, nanti perintahnya banyak. Seleranya beda-beda, pusing kamu. Oh ya Mat, oke Tuhan satu saja. Ini kearifan, sehingga ini yang disebut Darabawu mathalan rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul. Hal yastawiya ni masalah. Kata Allah, alhamdulillah. Jadi di ayat itu disebut alhamdulillah. Allah bikin satu perumpamaan. Ada seorang lelaki punya majikan banyak. Fihi syuraka umutasyakisun. Punya majikan banyak. Dan satu lagi pembantu warojulan salamal lirojul. Satu lelaki punya satu majikan. Nasibnya enak mana? Mereka sepakat enak satu orang punya majikan satu. Kata Allah, alhamdulillah. Mereka sadar. Ini penting sekali saya utarakan karena sekarang banyak orang yang menekuni ulumul Quran karena kita tidak sempurna, tapi kemudian tidak bisa semua. Itu tidak bagus. Saya dulu ngaji Quran sama bapak. Kemudian saya pernah di Damaran beberapa bulan, termasuk dulu saya pernah ngaji di sini tapi belum ada pondok, bajak dari Damaran karena itu pondoknya buyut saya. Jadi saya ini turunan Kiai Damaran.
Buyut saya itu turunan pondok gambaran belakang menara. Tapi yang saya paling prinsip wasiat bapak, pesan bapak itu, saya kalau manggil mang bapak, jangan sampai ada ilmu itu tidak detail. Karena musuh kita itu menyerang Islam itu lewat ilmu yang detail, lewat serangan yang detail. Sehingga kita butuh ilmu yang detail yang bisa mengalahkan argumentasi mereka. Yang kata Allah diistilahkan bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil. Normalnya itu fayadmahu fa idza huwa zahir. Sesuatu kalau hak betul, itu kalau ketemu barang batil, mesti batilnya itu hancur, bukan sekedar kalah, hancur. Jadi damagho itu kalau di kamus itu halakut dimag, otaknya itu hancur berserakan, itu damagho. Jadi kekuatan barang hak itu kalau mematahkan kebatilan itu batilnya sampai hancur seotak-otaknya, seakar-akar. Sehingga saya termasuk orang yang optimis kalau ada sekolah perbandingan agama. Di Jogja saya ngajar lama sekali dan sebagian mereka cerita Bapak nanti di Jogja ada sekolah perbandingan agama. Menurut Anda gimana? Kata saya itu bagus. Yang penting jangan neliti Islam, tapi jangan neliti orang Islam, tapi neliti Islam. Kalau orang Islam kan bulat. Di Indonesia kalau ada copet ketangkep ya orang Islam. Yang ketangkep KPK ya orang Islam. Karena ya Indonesia mayoritas Muslim. Tapi kalau yang diteliti Islamnya, Islam mengharamkan zina, mengharamkan korupsi, mengharamkan ini itu. Nah contoh studi kasus misalnya begini. Ini contoh paling gampang. Jadi ciri utama kebenaran itu kalau mengalahkan barang hak, barang batil itu fayad mahu, hancur betul. Misalnya gini, ini contoh paling mudah. Kata Allah, firman Allah itu mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Isa dan Maryam itu doyan mangan. Gitu. Tuhan itu sederhana sekali kalau nyifati Isa dan kenapa kamu Tuhan kan Isa dan Maryam itu doyan mangan gitu. Coba kamu teruskan misalnya dalam logika keseharian. Kang aku ini alhamdulillah didolani pangeran Kang. Pangerane lesu tak kei mangan terus sehat. Naif enggak kira-kira logika seperti itu? Wah itu mesti orang yang menuhankan Yesus itu tuntas. Karena apa kerennya punya Tuhan yang pemenang nak mangane utang itu kan malah kacau. Coba kamu logika Tuhan itu gampang. Logika yang ditanamkan orang gampang. Karena ya kula nitoam. Isa dan ibunya itu makan-makan. Sekarang logikanya ketemu akal enggak, nalar enggak. Misalnya kamu punya Tuhan terus kamu cerita. Alhamdulillah so hormat pangeran, dia tak dolan gonku lesu, bareng tak keimangan sehat. Coba itu kan itu fayad mahuhu, faidah huwa zahid. Ini kebatilan pasti damago itu hancur lebur. Itu pasti, bukan mungkin tapi pasti. Apalagi belum kena anekdot-anekdot yang orang-orang bulat tapi baik. Bulet. Ya kadang orang bulat itu baik. Karena Islam itu kadang butuh orang bulat. Dulu Abu Bakar sudah Islam, Said Hamzah sudah Islam, Bilal sudah Islam, Abdullah bin Mas'ud sudah Islam. Tapi orangnya khusyuk-khusyuk. Sementara Islam dalam ancaman preman-preman kayak Abu Jahal, Abu Lahab, Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah, banyak. Ketika Rasulullah jalan-jalan tuh ngerti Umar itu petarung. Itu kalau dia di pasar ukat, itu kalau gula, itu menangan. Terus kalau menang dapat uang. Enggak pernah kalah. Terus kata Rasulullah, kalau yang Islam ini itu ya lumayan, bagus. Karena Rasulullah butuh petarung, karena yang sopan sudah banyak, butuhnya itu petarung. Sehingga Nabi spontan berdoa, Allahumma aizal Islam bi Umar, semoga Islam ini mulia karena Umar. Itu yang dibutuhkan tarungnya. Kalau Sugih Abu Bakar, sopannya Supal Bilal, tapi ini butuh petarung. Betul, 2 hari dari doa Rasulullah, Sayyidina Umar itu masuk Islam. Itu semenjak itu juga Umar itu mensweeping orang-orang kafir, ayo kalau ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh kamu. Itu gentenannya orang kafir delik. Sebab itu sama oleh gedeng preman. Karena ya ada hikmahnya. Ya tentu nakalnya harus kamu benci, yang maksiat ya harus kamu benci. Tapi beberapa daerah itu banyak yang nggak berani bikin gereja karena ada preman-preman yang nggak siap. Kiai kena jak rekonsiliasi, kena umbet, nyata-nyatanya kan kena. Ini Islam. Dulu ketika logika ketuhanan, kadang yang tahu itu ya orang fasik. Karena logika, saya berkali-kali ya, kalau ngaji di mana-mana saya bilang. Logika yang absolut itu hanya logika tentang tauhid. Saya ulang lagi, logika yang absolut itu hanya logika tentang apa?
Ini mohon sekali dicerna. Saya ulang lagi ya. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmahu fa idza huwa zahid. Sebagian ayat diredaksikan qul ja'al haqqu, kata Allah, wa ma yubdiul batil, dan barang batil itu tidak pernah muncul, wa ma yu'id, dan tidak akan kembali. Misalnya gini yang paling masyhur. Fir'aun itu ngaku sebagai Tuhan. Nabi Musa kata Musa, Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Fir'aun masih bisa menjawab. Setahu saya kalau saya jalan-jalan yang dituhankan saya. Ma'alim tulakum min ilahin huiri, kata Fir'aun. Kata Musa terus bilang gini, Tuhanku itu ada di langit. Kata Fir'aun, Haman ibni li sorqal ali abdul asbab. Masyhur ya Haman ibni li sorqal ali abdul asbab. Haman, saya bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya Musa. Apa betul dia punya Tuhan? Sehingga ini panjang. Kalau kesimpulan Tuhan itu siapa itu panjang. Kalau akan bikin piramida kemudian dilihat di langit. Akhirnya Musa itu ganti argumentasi. Enggak gitu. Gini aja gitu aja. Yang namanya Tuhan tuh yang nuhani kamu dan nenek moyang kamu. Itu spontan di majelis itu yang iman banyak sekali. Meskipun yaktumu imana, sebagian mereka menyembunyikan imannya. Karena mereka sadar kalau Fir'aun Tuhan, lalu yang nuhani nenek moyang dia siapa? Kan Tuhannya datang terlambat. Makanya ternyata mensifati Rabbis samawati wal ardi, mensifati Tuhan itu Tuhannya langit dan bumi itu tidak meruntuhkan Fir'aun. Padahal lebih keren, Tuhannya langit dan bumi itu kan kayaknya keren, langit bumi. Tapi itu belum meruntuhkan cara berpikir Fir'aun. Tapi ketika diingatkan, Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin, Tuhanmu dan yang menuhani leluhurmu. Hadirin mikir, kalau Fir'aun Tuhan, dia punya kakek, punya nenek, lalu neneknya Tuhannya siapa? Ini kan Tuhannya baru datang, terlambat. Berarti babanya tanpa Tuhan. Pangeran kok kedisian itu terus piye gitu. Lah ini namanya bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil, pasti fayadmahu, pasti hancur. Nah, ini yang saya mohon santri-santri Al-Ghuraba serius menekuni ini. Jadi nanti ada yang menseriuskan ini, saya juga kadang-kadang disowani santri-santri sini banyak yang kuliah. Mungkin dalam banyak hal kuliah itu tidak mewakili ilmu tasawuf, tapi mewakili ilmu logika. Jadi saya mohon yang ahli pikir ya nekuni di pikir, yang ahli akhlak nekuni di akhlak, yang ahli apa nekuni di apa. Karena kita tidak pernah sempurna. Tapi saya jamin kamu cari logika yang hak. Saya ulang lagi ya, cari logika yang hak. Saya bersaksi betul Pak Mustamir ini sering derekno politiknya Mbah Mun. Dan saya muridnya Mbah Mun lama sekali. Saya disarang, saya ngajar saja 9 tahun zaman pondok. Misalnya begini, ini contoh gampang. Logika politik misalnya ya, ini contoh gampang. Betapa pentingnya logika yang absolut, yang hak. Dulu Islam masuk di Selat Malaka itu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand itu bareng. Di Patani, di Thailand, saya pernah ke Thailand, itu Islamnya milih Sufi, yes negara PPN. Mereka Sufi. Tahu-tahu negara ini dikelola non-Muslim. Akhirnya orang Islam jadi objek, jadi subordinat, jadi objek. Mereka bikin undang-undang yang merugikan Islam dan nganggap Islam itu problem. Karena mereka penguasa ya enak saja. Islam itu subversif, Islam itu ilegal. Dikuyo-kuyo, disiksa macam-macam. Beda dengan dulu istiadatnya Wali Songo. Ketika itu masih ada Majapahit, tapi Wali Songo sudah bikin Demak Bintoro. Supaya apa? Bikin negara. Kalau bikin negara kita ini punya syaukah, bukan diatur tapi mengatur. Setidaknya kita punya kecakapan mengatur. Betul. Demak Bintoro bikin negara sehingga mulai Wali Songo sampai sekarang ada tradisi ulama punya kecakapan ngatur negara. Dulu ada Pak Nasir, ada Ki Haji Agus Salim. Era modern ada Gus Wahid, abahnya Gus Dur, ada Gus Dur. Sekarang di Rembang ketua DPR ya putrane Mbah Mun, Gus Kamil. Bupatinya teman saya Kaji Hafid. Sehingga sekarang itu kayak tempat-tempat prostitusi dikejar-kejar oleh Satpol PP, bandar narkoba dikejar-kejar polisi. Coba kalau kita abai sama negara, kemudian yang punya syaukah kekuasaan orang-orang dolim. Jangan-jangan orang soleh yang dikejar-kejar orang dolim. Nah ini namanya logika. Logika ini harus mantap sehingga kamu ijtihad itu an ilmin. Kalau kamu nekuni politik ya an ilmin. Begitu juga misalnya kamu nekuni ingin kaya raya, nggak apa-apa, asal an ilmin, yaitu tadi.
Kebayang nggak misalnya santri hafid hafal Quran, gurunya Cina. Gurunya Cina terus kadang kon goreng daging babi, kan tersiksa. Saya tuh punya temen, cerita saya, Gus saya ini ikut Cina. Itu perempuan cerita saya. Kalau nak goreng daging babi itu jika tersiksa Gus. Tersiksa itu kalau disuruh nganter anaknya ke gereja dan di situ belajar kemusyrikan. Dia masih ingat kaidah ngaji ar-ridho bil kufri kufrun, ridho kafir itu kufur. Nah, di sini terus banyak orang Islam yang ngotot. Orang Islam kudu kaya. Enggak apa-apa asal al-inbin. Yang ingin politik ya monggo supaya ada syaukatus soleh ala zalim. Yang soleh itu yang ngatur orang apa? Zalim. Jangan yang zalim ngatur orang apa? Soleh. Begitu seterusnya dalam wilayah. Fil ilmi juga gitu. Misalnya saya lebih nekuni ilmu. Saya teruskan lagi tadi yang masalah hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ciri utama Rasul itu adalah orang yang bisa menjadikan orang kafir itu tercerabut dari akar kekafiran. Bisa munfakin, bisa infikak, bisa mereka tercerabut dari akar kekafiran. Yaitu tadi, mereka dari punya Tuhan banyak, dijelaskan sama Nabi, kalau Tuhan kamu banyak, itu seperti kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kalau enggak kamu turuti marah. Mau enggak kamu punya majikan banyak? Ya enggak mau Muhammad, enakan majikan satu. Itu disebut napa? Daraballahu masalar rajulan fihi napa? Syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Terus sudah mereka berhenti dari menuhankan Tuhan yang banyak. Lalu Allah tidak berhenti menjelaskan logika supaya itu berhenti betul. Yaitu tadi orang-orang kafir itu menyembah berhala. Berhala itu dari apa juga? Dari batu. Terus dicuci, kalau kotor dibersihkan. Terus Allah bikin satu tamsil. Doroballahu mathala. Ini mestinya wakaf ya. Kalau dalam ilmu takotek itu wakaf ya. Tapi kalau di tradisi kiroah ya enggak. Abdam mamlukan. Abd yang mamluk itu dimiliki. Sing layak kediru ala syai ini kalau waca sesuai kaidah fikih. Yang tidak mampu Pak. Orang-orang kafir kayak gini sama Rasulullah. Wahai orang-orang kafir Mekah, kamu mau enggak punya budak pembantu yang lumpuh? Pembantu loh ya, saya ulang lagi. Hei orang-orang kafir, kamu mau enggak punya pembantu yang lumpuh? Mau mandi dimandikan, mau ke kamar mandi diantar. Apa saja kamu yang ngurusi, layak kediru ala syai, enggak mampu Pak. Ya enggak mau Muhammad. Punya pembantu lumpuh enggak mau saya. Terus lagi kata Nabi sederhana gitu kan. Lah iya. Pembantu itu kamu kan bisa membuang. Tanpa pembantu kamu bisa hidup. Dia pembantu lumpuh ora gelem, kok kowe gelem dia pangeran lumpuh. Ya ku watu ora ra iso apa-apa. Jadi itu ini jenis namanya al-bayyinah. Terus mereka sadar lah iya. Dia pembantu lumpuh saja kita tidak mau kok malah punya Tuhan yang lumpuh. Paham? Ini permanen sekali, logika itu permanen. Wa daraba wa masalar rajulaini ahaduhuma abkab. La yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maula. Aina ma yuwajjihu la yaqdinu bi khair. Kamu andekan punya dua pembantu, yang satu lumpuh, enggak bisa apa-apa. Diarahkan apa saja enggak bisa. Aina ma yuwajjihu la yaqdinu bi khair. Enggak bisa mendatangkan kebaikan. Terus mereka bilang, enggak mau Muhammad. Lah iya pembantu sing ora penting wae nak lumpuh ora gelem kok kowe pangeran zat paling penting di kehidupan Anda. Kemudian pangeran Anda ini sesuatu yang lumpuh. Berhala itu kan lumpuh tidak bisa. Nah ini namanya bayyinah. Perlahan-pelan akhirnya orang Mekah semuanya Islam. Yang enggak Islam dianggap orang sing layak kilun dalam bahasa Quran, enggak punya akal, enggak bisa mikir. Nah ini pentingnya logika. Tapi saya mohon sekali anak-anak huruf baru. Entah berapa kadarnya, kita harus belajar. Saya yakin kalau Anda di sini belajar makhraj selesai, mungkin belajar tahfidz selesai. Tapi Quran itu punya sisi-sisi yang dijelaskan sendiri oleh Quran, dimaklumatkan sendiri oleh Quran, yaitu lihat baru ayat. Dan Quran memaklumatkan dirinya, pasti ja'al haqqu wa zahaqal apa? Batil. Ketika barang hak datang, pasti barang batil itu sirna. Ini penting saya jelaskan karena kalau Quran sudah sampai seperti ini jadi solusi. Jadi solusi minal fitan. Kata Rasulullah ketika cerita fitan, terus kata Sidina Ali, wamal makhruju minha ya Rasulullah. Lalu untuk keluar dari fitnah itu apa? Jawabnya Nabi, kitabuh. Yaitu kamu harus belajar apa? Kitabuh. Tentu belajar yang seperti saya utarakan. Setelah belajar makhraj, tasfid,
Kamu belajar tafsir yang seperti saya jelaskan. Makanya saya tadi cerita, saya singgung sedikit. Saya pernah digugat oleh seorang dosen karena saya sering baca hadis sahih, saya sering ngajar hadis sahih. Di hadis sahih itu ada cerita begini. Mangqala la ilaha illallah dakhalal apa? Jannah. Di situ ada kata-kata wa in zana wa in saraq. Meskipun pernah zina, pernah maling. Kata si dosen tadi, Pak Bah, ini kan seakan-akan Islam melegalkan zina. Kok yang melafadzkan la ilaha illallah tetap masuk surga meskipun pernah zina? Saya bilang gini, kamu itu tidak pernah ngaji gitu. Harus tanya yang pernah ngaji. Terus maksudnya gimana Pak? Terus tak jelaskan. Kebenaran Allah Tuhan itu kebenaran yang absolut. Kebenaran yang nggak bisa diganggu gugat oleh perilaku sosial. Misalnya begini, Anda seorang profesor, Anda seorang dosen, Anda seorang rektor. Kalau ditanya 1 tambah 1 berapa? Mesti jawab 2. Lonte ya jawab 2. Copet ya jawab 2. Jangan karena kamu rektor atau profesor ada lonte jawab 2 terus kamu bilang 4 supaya beda dengan lonte. Tidak bisa. Kebenaran absolut siapapun kalau yang mengatakan pasti sama. Orang kudus yang paling bodoh ya la ilaha illallah. Orang Islam paling awam tukang manol ya la ilaha illallah. Rektor Al-Azhar ya. Karena kebenaran bahwa Allah Tuhan ini kebenaran yang absolut. Yang mengatakan siapa saja harus kita terima dan harus kita benarkan. Itu maknanya Nabi wa in zana wa in saraq. Bukan melegalkan zina, tapi kebenaran ini begitu absolut sehingga yang zina pun kalau mengatakan harus kita benarkan. Kayak orang yang pernah zina, pernah maling bilang 1 tambah 1 2, benar apa salah? Benar. Rektor ya bilang 2, presiden bilang 2. Pak Jokowi ya bilang 2, Pak Prabowo ya bilang 2 meskipun musuhnya. Karena ini kebenaran absolut. Nah, kebenaran tauhid adalah kebenaran yang absolut. Sehingga Nabi mengatakan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Ini bukan melegalkan zina tapi menunjukkan betapa absolutnya kebenaran la ilaha. Kata Imam Tobari, tafsir Tobari itu bilang begini. Nah, Al-Qur'an itu kebenaran yang absolut sehingga Quran pun bisa difahami orang kafir. Saman jangan kaget. Quran itu bisa difahami orang kafir. Alasannya Imam Tobari. Padahal ajallut tafasir indana itu tafsir Tobari. Sebelum ada tafsir Suyuti, tafsir Ibnu Katsir, tafsir senior itu tafsir apa? Tobari. Ajallut tafasir. Lam yusonna fil Islam mislu. Enggak ada tafsir sebaik tafsir Tobari. Itu masyhur itu. Karena begini kata Imam Tobari. Allah itu pertama nurunkan Quran itu mukhatabnya itu orang Islam apa orang kafir? Enggak, jawab saja. Orang kafir karena pas itu orang Islam belum ada. Belum ada santri Kudus, belum ada santri Rembang, belum ada. Yang ada orang kafir. Makanya ada Quran yang qul ya ayyuhal kafirun. Memang adanya orang kafir. Gimana? Qul ya ayyuhal kafir. Setiap khitab itu ya sampean kalau ngaji tafsir Jalalain ya ayyuhan nas ya kufaro Makkah. Tapi Quran ini dengan logika hak yang absolut. Orang kafir pun tuh mikir. Ya saya ulang lagi. Orang kafir pun kalau didawi Allah itu mikir. Buktinya apa? Banyak yang menjadi muslim karena bisa dilogika. Ya, kebenaran Islam bisa apa? Dilogika. Masyhur itu. Sayyidina Umar masuk Islam tuh karena mendengarkan apa coba? Surat apa? Surat Toha. Masyhur itu. Sayyidina Umar itu mau nyari Rasulullah, mau dibunuh. Terus ketemu orang, Umar kamu mau kemana? Saya mau nyari Muhammad, mau saya bunuh. Karena dia soba'ah. Soba'ah itu keluar dari tradisi kita. Umar kok repot-repot golek Muhammad. Adikmu dewe saiki wis soba'at. Adiknya itu perempuan. Dicarilah adiknya. Pas dicari adiknya, ternyata adiknya itu sedang belajar Quran sama suaminya. Pas itu belajar surat Toha. Pas kertas itu mau diminta, kata adiknya, kamu itu kafir, musyrik. Kamu harus mandi dulu. Ya mau mandi dulu terus coba baca, dibaca. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratal liman yakhsha. Itu nangis ya dia masih kafir. Enggak mungkin yang seperti ini dikarang manusia. Paham enggak dia? Masih kafir enggak? Ini saya berikan contoh. Walid bin Mughirah itu musuh bersanya Rasulullah. Mughirah juga musuhnya Walid, Utbah, Syaibah itu semuanya musuhnya Nabi. Itu mereka menyewa orang-orang yang ahli balaghah untuk menandingi Quran karena mereka enggak sanggup padahal mereka ahli balaghah.
Sehingga mereka disewa. Kamu saya sewa supaya komentar buruk tentang Quran. Oke, jadi. Setelah Rasulullah ngaji, Nabi itu biasanya kalau mau ngaji itu di dekat Ka'bah. Ada Walid, ada Utbah, ada Syaibah, ada beberapa orang kafir banyak. Ketika Nabi datang, Muhammad, apa yang kamu bawa? Nabi baca Hamim yang Fusilat itu. Ketika baca Hamim Fusilat itu mereka terdiam semua. Setelah terdiam semua sampai Nabi baca itu lama sekali sampai apa? Fa'inistak baru sampai saat terusnya. Kalau saya memperingatkan kamu dan kamu menolak, maka anggartukum so'ikotam misla so'ikoti adi wa thamud, kata Nabi. Jika kamu saya peringatkan kok menolak, maka kamu akan saya beri peringatan. Anggartukum so'ikotam misla so'ikoti adi wa thamud. Itu Walid, semua keluarga Nabi yang masih kafir itu langsung dekati Rasulullah. Nasattu kaya Muhammad bin Rahim. Saya mohon sekali atas nama Rahim, jangan teruskan ayat itu. Nanti kita kena adab kayak kaum Ad dan Samud. Kafir mereka. Takut sama ancamannya. Oh, itu kan aneh. Mereka minta sendiri, berdebat terbuka, tapi setelah dibacakan nggak bisa menyaingi. Singkat cerita, lama-lama mereka nyewa orang. Namanya itu Musailama Al-Kadzab. Dan baca Musailimah, pokoknya bangsa Musailama Al-Kadzab. Disewa. Disuruh ngarang Quran. Setelah ngarang, ya misalnya ngarang nadiri wadhariyati dharwa fal hamilati wiqra fal jariyati isra. Dia nyandingin itu lucu. Wazariati zar'a wal hasidati hasda fattokhinati tohna, terus fal khobizati khubza. Jadi wazariat demi perempuan-perempuan sing nandur, terus wal hasidat demi perempuan-perempuan sing kok sing manen. Setelah dipanen itu wal khobizat demi perempuan-perempuan yang bikin roti. Setelah itu watomiat demi perempuan-perempuan yang makan. Itu yang nyewa saja kecil. Iku omongan opo? Lalu kualitasnya di mana? Yang nyewa saja janggal. Padahal diberi paket. Ini Alam Nasroh. Saingi. Dia bilang ad-difda upad-difda wa ma adroka mad-difda. Surat Fil disaingi. Al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhil. Itu yang nyewa saja janggal. Lalu setelah kita tahu gajah itu apa, hebatnya di mana? Beda dengan Quran. Quran itu kalau cerita balaghahnya mutu, kualitas kesejarahnya yang mutu dengan lafadz yang mutu. Misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa kamu tidak melihat bagaimana Tuhan memperlakukan ashabil fil? Itu ada nilai kesejarahannya. Rasulullah itu lahir di tahun gajah. Ini kalau tak cerita sebentar. Sehingga Rasulullah itu orang-orang yang zaman itu, yang sepuh-sepuh itu menyaksikan. Kalau tak cerita sedikit biar sampean kenapa dimulai dari alam taro. Apakah kamu tidak melihat? Abraha itu raja Yaman. Bikin Ka'bah tandingan. Karena Ka'bah itu prospek secara ekonomi. Ya, sampai sekarang makanya banyak orang menjual Ka'bah. Mulai dulu Ka'bah itu dihitung secara prospek secara ekonomi. Sehingga Raja Habasyah itu bikin Ka'bah tandingan. Sehingga cerita orang kafir, orang Quraisy yang masih kafir, tapi yang menghormati Ka'bah di sini, terus gak terima, terus ingin menghancurkan Ka'bah. Sehingga cerita si Abraha ini naik kuda, naik apa? Gajah, paling besar. Semuanya pakai gajah. Setelah masuk daerah Mekah di Muhassar itu, Wadi Muhassar itu nemuin Abdul Muthalib. Ketika ketemu Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib mbahnya Nabi dan masih punya nurun nubuwah, itu Abraha itu kata Abraha gini, anta sayyidu hadal wadi, kamu bosnya di sini ya, kata Abdul Muthalib. Dan semua onta itu disita. Terus kata Abdul Muthalib itu lucu, Abdul Muthalib itu orangnya rileks, mbahnya Nabi itu orangnya rileks, ganteng tapi rileks. Saya kalau kamu duduk dekat saya di singgasana, umat saya pasti tidak terima. Tapi kalau saya duduk di atas kamu, saya tidak berani. Itu karena ada nurun nubuwah, ada nurnya Rasulullah, mbahnya Nabi. Akhirnya Abraha duduk di bawah sama Abdul Muthalib. Kamu maunya apa? Kata Abdul Muthalib, itu loh, onta yang kamu tawan itu kembalikan ke saya. Itu diguyu-guyu sama Abraha. Saya itu gedun hormat sama kamu. Satu Mekah itu hormatnya sama Ka'bah. Hartanya dikasihkan saya, yang penting saya tidak ngerobohkan Ka'bah. Ini kamu yang katanya ketua, malah yang kamu pikir entah kamu sendiri, gak mikir. Jadi kadang orang rileks itu tauhidnya lebih besar. Kata Abdul Muthalib itu lucu, jawabnya gini.
Inna lihadzal baiti rabban hamahu. Loh, onta itu milik saya, makanya yang penting onta. Kalau Ka'bah itu ada yang punya, pasti dilindungi yang punya, itu udah urusan saya. Nah, itu tauhidnya Abdul Muthalib. Inna lihadzal baiti rabban hamahu. Itu saya tidak ikut punya, itu miliknya Allah, pasti dilindungi. Yang penting onta kembalikan. Akhirnya ya oke kalau dikembalikan. Setelah dikembalikan, Abdul Muthalib terus datang ke Halaqatil Ka'bah. Dulu itu kalau cekelan pintu kan pasti bulat. Terus kata Abdul Muthalib, berdoa ya Allah, ini Ka'bah kamu, ini rumah kamu, rumah engkau, pasti engkau yang melindungi. Setelah itu bilang ke kaumnya, wahai kaumku, ayo ke gunung. Melihat apa yang nanti dilakukan Allah. Ya terus ke gunung. Setelah ke gunung, pasukan Abraham mau menghancurkan Ka'bah, datanglah burung apa? Ababil. Sehingga disebut alam taro kaifa fa'ala rabbuka di ashabil. Apa kamu tidak melihat peristiwa ketika Allah mengutus ababil menghancurkan ashabil fil? Artinya kalimatnya, notnya jelas, qafiyahnya jelas, kualitas bahasanya jelas, kesejarahnya jelas. Sehingga kualitas alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil enggak bisa disaingi dengan al-filu mal-fil wa ma adroka mal-fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Kamu tahu gajah? Gajah itu gerangan apa gajah? Yang belalainya panjang, yang buntutnya pendek. Yang nyewa saja kecewa. Yang nyewa itu kecewa. Dulah, gak usah bayar, gendeng. Nah itu yang disebut di Quran, innahu fakkar wa qaddar fakutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar, summa nazar, summa abasa wa basa. Mereka itu berpikir keras bagaimana cara mereka ngomentari Quran. Innahu fakkar wa qaddar. Tak komentari piye Quran. Di akal piye ora iso. Sampai summa nazar, mereka berpikir lagi. Nazar itu maknanya berpikir. Bareng ra ketemu, summa abasa. Abasa itu merengut. Basaro yang merengut. Jadi abasa itu merengut. Basar yang disuruh ngorder saja lama sekali. Karena memang enggak mendapatkan celah kekurangan. Makanya saya mohon sekali, kalau saya tadi kan bilang al-bayyinah. Jadi kalau jenengan ngaji Pak Mustamir, kok misalnya beliau sakta, ya sama harus ikut sakta. Meskipun tidak tahu ilmunya. Tapi setelah itu kamu harus belajar kenapa sih harus sakta. Andai kan nggak ada sakta, maka Quran itu kualitas balaghahnya itu drop turun. Mungkin nggak mutu. Misalnya begini, contoh saya sering mencontohkan. Tentu kita pertama terima saja dari guru. Misalnya fa'idhahu min al-jidasi ila rabbi man sinur qalu ya wailana mampa'atsana mimmar qadina atau sakta hadza ma wa'adar rahman. Ketika orang-orang kafir ini bangun dari kuburan, itu mereka tanya, mampa'atsana mimmar qadina. Siapa sih yang bangkitkan kita dari tidur kita? Tentu yang ngomong ini qail yang sa'il, mustafid. Terus hadza ma wa'adar rahman adalah malaikat yang menjawab, yang membangunkan kamu adalah Allah yang Rahman. Berarti qailul awal adalah orang kafir yang bangun dari kubur. Yang qail maqalah saniyah adalah malaikat yang menjawab. Berhubung qailnya beda, ditaktek, diputus pakai sakta. Paham? Coba andaikan enggak kamu sakta, mampa'atsana mimar qadina hadza kan kacau. Sapa sing nangekno aku, sing nangekno pangeran kan ngomong-ngomong dhewe dijawab-jawab. Oh itu kan kacau. Meskipun kamu enggak perlu tahu ilmunya sakta, pokoknya nurut sih. Sama seperti di awal surat Kahfi. Misalnya alhamdulillahilladzi anzala ala abdi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja wa lam yaj'al lan orang gawe sapa Allah taala lahu maring kitab, maring Quran. Ora digawe iwajan ing bengkok. Qayiman ya ora digawe jejeg. Kacau enggak kalau kamu baca langsung. Quran yo ora bengkok, yo ora jejeg. Mau kafir halus. Tapi dengan tradisi sakta itu kelihatan. Walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran. Orang gawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku maknane qayyimah. Maksudnya ora bengkok maknane apa? Justru dengan sakta ini qayyiman itu natijah dari tidak iwijat, tidak iwat, itu artinya apa? Qayyimah. Artinya apa? Barokah. Jadi semua pilihan-pilihan wakaf lazim, wakaf kopi itu pilihan-pilihan yang itu menunjukkan kualitas Al-Quran.
Sehingga menurut saya kalau setelah hafid saya mohon sekali ada teman-teman yang meneliti wakaf. Seperti Dawi Ibnul Jazari itu wabak data tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil apa wukufi. Setelah kamu tajwidnya lolos, kamu harus tahu wakaf. Karena wakaf ini yang menunjukkan kualitas Al-Qur'an. Kenapa demikian? Karena tadi misalnya memba'atsana mim marqadina, siapa sih yang membangunkan kami? Terus Allah menjawab lewat malaikat, hadza ma wa'adar. Sekarang kan berarti makalah ula qailnya beda, makalah sani qailnya beda. Supaya kelihatan beda dekat dipotong lewat apa? Sakta. Jadi sakta itu tidak main-main. Bisa ulang lagi, sakta itu tidak main-main. Makanya ada ulama mengatakan sebetulnya takotiul Quran, makoteknya itu ada ratusan. Cuma Imam Asim menamakan yang 4 itu sakta. Sebetulnya masih banyak lagi. Cuma mungkin kadang dinamakan wakaf. Karena ini urusan riwayat. Pun kembali lagi ke Al-Bayyinah. Nanti saya mohon sekali. Sampai kalau senang Quran betul. Itu harus berlatih Bayyinah tadi. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus Rasulun minallah yatslu suhufan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Bukhari. Allah itu sudah berso kalau nasibnya Quran nanti itu di mushaf. Karena secerdas-cerdasnya orang pasti punya lupa. Dan kalau lupa orang pasti kembali ke mushaf. Sehingga Rasulullah disifati Rasul itu adalah orang yang membaca mushaf. Rasulun minallah yatslu suhufan. Suhufan itu kalau diisimkan maf'ul jadi mushaf. Sohifa, sohif fahuwa nawa, wadhaka nawa, mushaf. Nah mushaf ini kemudian era Abu Bakar, Umar dikumpulkan dengan ketua tim namanya Ubay bin Ka'ab, ada Zaid bin Sabit. Kemudian mushaf ini ditulis dengan standar Rasm Utsmani. Ini yang mulai aneh. Kenapa pakai Rasm Utsmani? Karena lugat Quraisy itu aneh. Lugat Quraisy itu tidak bisa ngomong Hamzah. Jadi orang Quraisy itu tidak bisa ngomong Hamzah. Orang Tamim senengannya Hamzah. Sehingga orang Quraisy itu kalau ngomong misalnya seperti qiraah kita. Alladzina takhudhu dinahum huzuwan. Itu pakai huzuan, pakai wawu. Padahal enggak ada di bahasa Arab. Huzuan itu enggak ada. Yang ada itu hazaa, yahza'u, hus'an. Makanya dalam qiraah apa hus'an, huzu'a. Yang ada itu mahmus apa? Lam. Sama walam yakullahu kufuwan ahad. Kufuwan itu enggak ada dalam bahasa Arab. Hanya adanya di bahasa Quraisy. Bahasa Arab itu yang ada kuf'an. Pakai hamzah. Saman kalau ngaji fikih, kitabul akifah, babul kuf'i, pakai hamzah. Sehingga selain Asim bacanya ya kuf'an, kufu'an, karena memang itu bahasa Arab. Tapi bahasa Quraisy kufu'an, hamzahnya gede wawu. Makanya ini juga harus ada yang neliti. Saya ulang lagi, ilmu ini juga harus ada yang neliti. Disebut ilmu Rasm Utsmani. Sehingga misalnya Imam Nafi' karena dia orang Madinah, nggak pati dekat sama suku Quraisy. Kalau baca ya wan nabiin, ya ayuhan nabiu. Karena memang nabi adalah orang yang menceritakan perintah Allah. Disebut nabiun, wong sing cerita. Nabi ibadi anni annal ghafurur rahim. Nabi critakno sira. Saiki tak sampean tak takoki sing maknane cerita iku nabiyun apa nabiun? Nabiun pakai hamzah. Amma yatasaalun anin nabail adzim. Mestinya isim fa'ile ya nabiun, wong sing cerita. Imam Nafi' baca nabiun karena dia orang Madinah, dia ada orang Quraisy. Tapi Rasulullah orang Quraisy itu enggak mau baca apa? Hamzah. Akhirnya dibaca ya ayyuhan nabiyyu wan nabiyyin, bukan wan nabiyyin. Ini penting saya utarakan, jika nanti kalau ada orang-orang orientalis yang menyoal kenapa sih Quran pakai ya, pakai wawu, padahal itu hamzah. Itu lughatu Quraisyin. Orang Quraisy itu enggak bisa melafadzkan apa? Hamzah. Makanya huzwa, buatan huzuan, saya sampean tasrif. Padahal kalau fi'il, Imam Asim itu uniknya, kalau fi'il itu dibaca dengan hamzah. Allahu yastahzi'u bihim. Makanya ada saja qiraah asing yastahzi bihim. Nah, tapi orang Quraisy itu karena tokoh-tokoh besar menang. Sampai ada iqlal. Sampai saya tak iqlal misalnya. Amana yu'minu imanan fahuwa mu'min coba. Amana asluhu a'mana. Ala wasni af'ala. Ubdilat alhamzatu saniyah alifan limujanazatnya fasara amana. Coba yu'minu. Ya sama.
Makanya ada qiraah yuminu karena tadi orang Quraisy nggak mau yuminu, maunya yuminu. Lah lucunya kalau ikmanan harusnya kan amana yuminu ikmanan, diiklal iman. Makanya kalau ada qiraah mesti ya hamzah itu dibaca 2 kali. Misalnya qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqum minal ardi am lahum syirkum fis samawati tuni. Kalau fis samawat itu nih karena logikanya ikti kan gitu ya. Ikti hamzah, saya ulang lagi ikti itu hamzah. Kemudian ada kasroh sebelum hamzah. Untuk limunasabatil kasroh hamzah diganti apa? Ya akhirnya itu nih, paham ya? Itu normal. Jadi meskipun kalau kamu latihan sabah, pokoknya anut guru. Saya ulang lagi, pokoknya anut guru. Tapi kita yang belajar ilal itu normal, kenapa? Normal secara kesejarahan, normal. Buktinya tadi, kenapa ikti diganti iti? Karena ada kasroh. Kasroh itu menuntut ya. Makanya ikti jadi apa? Itu nih sama. Akmana yu'minu ikmanan. Terus diganti apa? Imanan. Karena apa? Ada kasroh, berarti munasabahnya apa? Ya. Ini penting saya utarakan. Sehingga nanti orang-orang barat mau nyoal Quran dari segi makna yang nggak bisa, dari segi lughat juga nggak bisa, dari segi Rasm Utsmani juga nggak bisa. Khawatir saya itu punya tulisan tentang Rasm Utsmani. Di antara guru-guru saya yang saya beri tentu Mbah Mun, keluarga Yambu ya saya kasih, termasuk Pak Mustamir ya saya aturi. Kenapa belum terjual di pasar? Saya itu masih belum ingin tuh terjual di pasar. Entah kalau suatu nanti ya. Yang penting itu saya mentarbiyah. Beberapa teman yang senang nekuni itu tahu. Karena Quran sing jame ini sebagian cara Allah menjaga itu lewat mushaf. Disebut Rasm Utsmani karena Allah mensifati Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Terus kedua contoh itu lasta alihim bimusaitir. Itu di bahasa Arab, saitoro itu udah ada yang pakai sot. Sampai cari munjid, cari kamus marbawi, cari kamus apa aja nggak ada bahasa Arab saitoro itu. Yang ada itu saitoro pakai sin. Imam Asim tahu itu karena beliau orang alim. Tapi riwayat gurunya baca sot. Makanya terus akhirnya ditulis sot atasnya sin. Kalau nggak terbaca ditulis sin di bawahnya. Wawaw yabidu wayab sutu ditulis sot atasnya dikasih sin. Kalau yang nggak terbaca sinnya di bawah sot. Karena Imam Asim tahu ini masalah, cara bahasa Arab itu masalah. Tapi secara riwayat harus seperti itu. Makanya tengah-tengah ditulis sot dikasih apa? Sin. Kalau sinnya terbaca diletakkan di atas, kalau nggak terbaca diletakkan di bawah. Itu ilmu yang jelimet tapi harus ada yang jaga. Saya termasuk orang yang menekuni itu. Bukan apa-apa, karena ini balaghah. Jadi nanti orang mengkritik Quran itu tidak punya tempat. Kok zaman sampeyan Rasulullah zaman Sugeng itu yang ngeritik Quran itu ya banyak. Misalnya begini ada ayat innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatam ma waraduha. Padahal Allah jelas jauh pakai ma itu li ghairil akil untuk yang enggak punya akal. Innakum satamne sira kabeh wa ma lan barang. Mestine wa ma lan barang. Mestine lho ngene. Tak buduna kang nyembah sira kabeh min dunillah iku hasabu jahannam dadi urup-urupane neraka jahanam. Nah, orang-orang kafir itu tahu kalau Rasulullah itu sangat menghormati Nabi Isa, sangat menghormati Uzair, karena ini nabi-nabi pilihan. Ibnu Zaba'rah datang di depan umum, ya Muhammad, baguslah kalau yang disembah masuk neraka, nggak masalah, Mat. Sekalian bareng Isa, bareng Uzair. Karena kamu dan yang kamu sembah masuk neraka. Padahal Isa termasuk orang yang disembah. Kalau yang disembah masuk neraka berarti Isa masuk neraka. Mereka datang. Terus akhirnya dijawab sama Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubad. Jadi saya mohon sekali sama santri-santri di sini, apalagi di sini dinamakan huruf ba. Ciri utama huruf ba itu bada ad-dinu ghoriban wa sa'udu ghoriban kama bada fatuban apa? Ilmu ini sudah aneh. Dan yang melajari mungkin ya orang-orang aneh. Saya ini termasuk orang aneh. Yang melajari gitu kan tidak ada untungnya. Tapi ini penting, karena kalau kita tidak melajari huzuan, kamu nanti disoal oleh orang pakar-pakar balaghah, pakar-pakar lughat, nggak ada di kamus huzuan. Karena ini mahmus lam, hazaa. Kufuan yang nggak ada, yang ada itu kafaa, mahmus apa?
Ini hanya lughat Quraisy. Kita harus menjawab itu lughat Quraisy. Yang orang Quraisy itu nggak bisa melafatkan apa? Hamzah. Sehingga ditahfidz sebenarnya kalau di ilmu safah. Makanya di fiilnya madi maupun mudhari ya pakai hamzah. Misalnya Allahu yastahzi'u, mustahzi'un. Pakai hamzah. Tapi khusus masdarnya ini pakai apa? Wawu dalam qiraat. Sehingga makanya kenapa kita dikatakan qiraatu Asim min riwayati Hafiz, karena Imam Asim punya murid namanya Syu'bah. Syu'bah itu sering balelo. Syu'bah itu ahli bahasa Arab. Dia itu sering nggak ngikuti gurunya, ikut sab'ah yang lain. Dia kalau baca ya kuf'an, hus'an, karena dia mikir kok pas ini milih ini. Pokoknya makanya beliau nggak identik dengan Imam Asim. Makanya jadi beliau itu muridnya Imam Asim tapi tidak identik dengan Imam siapa? Asim. Sehingga kita pakai itu Imam siapa? Hafiz. Karena dia yang setia, paham rapaham pokoknya anut. Tapi menurut saya ini bagus ya, memang tradisinya murid harus seperti itu. Tapi meskipun demikian, setelah itu kita mencari-cari, kenapa sih huzubah? Ini penting karena tadi, kita ini punya musuh orientalis itu banyak sekali. Dan orientalis itu akan menghalalkan segala cara untuk menghambat Al-Quran. Bahkan Quran dari dulu sudah memaklumatkan wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanau wa kufra. Quran yang turun ke kamu Muhammad akan malah menambah mereka jadi kafir. Zaman dulu sudah ada kritikus Quran, misalnya gini, inna syajarataz zaqqum ta'amul asim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Terus orang-orang kafir datang, Muhammad, apakah api itu bisa bakar pohon? Ya iya bisa. Kok aneh? Jarin rokok itu api, kok ana wite? Piye carane urip? Wong wit kok urip ning geni. Jadi orang kafir itu selalu nguntit. Jadi orang kafir itu belajar Quran, guys. Makanya dulu kalau di Indonesia ada senok horgonya sama ndak usah kaget. Dulu orang kafir itu ya belajar Quran sampai mereka bisa tanya, ya Muhammad begini-begini. Ada yang tanya lagi, Muhammad, kalau kambing mati itu yang membunuh siapa? Allah. Aneh mat agamamu, sing dipateni Allah langsung haram, sing lewat tangan manusia yang jahil malah halal. Harusnya yang dipateni Allah langsung orisinil, harusnya lebih. Lah Nabi itu orang baik. Andai kan jangan Nabi sampeyan gampang, panganan dewe. Tapi Nabi itu orang baik, gak mungkin ngendikan seperti itu. Nah itu yang disebut wa inna syayatina la yukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Setan-setan ini selalu memberi inspirasi sama orang-orang kafir supaya selalu mendebat Quran. Disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli Saya pernah punya santri itu orang Belanda tapi sudah masuk Islam. Dia peneliti Islam. Pernah tanya gini, Pak Bahak, saya ini sudah masuk Islam. Saya ini orang Barat kan. Tapi saya itu nggak bisa menjawab ketika ada pertanyaan, kenapa sih orang Islam kalau perang menang, kemudian perempuan-perempuan kafir ini ditawan jadi amat. Kemudian itu milik para sahabat. Itu kan melanggar hak asasi manusia. Itu mesti begitu, karena tadi yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli Mereka saling memberi spirit untuk mengkaburkan Islam. Begitu juga kalau kita perang menang, itu kan alat-alat perangnya orang kafir kan kita pakai, kita sita. Hartanya juga kita sita. Singkat cerita, karena dia sudah bisa bahasa Indonesia, terus sering diskusi sama saya, sering ngaji saya, tak ceritain. Pak, kalau ada penjahat, maling ke kamu, garong ke kamu, punya senjata api, kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita Pak. Kalau tak kembalikan jadi dipakai garong lagi. Sama, kalau alatnya orang kafir, perang mbek Nabi bar dibalekno. Ya juga perang meneh. Dan terima. Dia tanya, kalau perempuan tuh alat produksi. Kalau perempuan setelah kalah perang zaman Nabi loh ya, jangan sekarang sama terus nangkepi enggak itu. Bisa ditangkap Pak Jokowi zaman. Nah ini zaman Nabi. Orang-orang perempuan ini kan kalau perang kalah. Kalau dulu kan jadi amat. Kalau amat itu nanti ya amat. Nanti akadnya itu diganti oleh penunjukan pemimpin. Jadi misalnya Sri dapat Zaid, berarti itu pengganti akad. Disebut napa? Yang di Quran misalnya apa? Illa ala azwajihim aw ma malakat aiman. Jadi dulu itu perempuan yang halal di dunia kan hanya dua. Satu itu istri, dua itu amat. Amat itu tawanan perang yang ditunjuk oleh imam, itu milik kamu. Lah penunjukan imam ini pengganti apa? Akad.
Sekarang kalau perempuan ini dikembalikan ke orang kafir, kemudian dikeloni orang kafir, memproduksi orang kafir apa enggak? Tapi kalau nanti yang ngumpul itu santri, nanti yang produksi umat Islam. Dia akhirnya nerima. Jadi perempuan ini alat reproduksi. Nah ini namanya hujjah. Kita harus punya kemampuan hujjah untuk menjelaskan orang-orang yang mengkambing hitamkan apa Islam. Makanya ketika ada ulama-ulama, ini kalau baca di beberapa kitab, semua syariat yang masuk akal dalam kehidupan, pasti semua syariat itu melakukan selang-seling. Misalnya sampean sekarang saya tanya, orang kafir itu punya uang tuh lewat apa coba? Kadang lewat punya narkoba, kadang jual beli babi, jual beli anjing. Pokoknya lewat riba, lewat transaksi yang haram enggak? Rata-rata lewat transaksi yang haram. Logikanya hartanya orang kafir itu ya haram karena mendapatkannya lewat sesuatu yang haram. Sehingga ghanimah itu diharamkan Allah untuk nabi-nabi sebelum Rasulullah. Makanya Nabi pernah ngendikan, saya ini jadi nabi punya ciri khas. Dulu ghanimah itu haram untuk nabi-nabi sebelum saya, tapi ke era saya itu halal. Sampai ada ayat fakulu mimma ghanimtum menapa? Halalan thayyib. Logikanya gampang begini. Meskipun sampean jangan melakukan ini, saya fatwa betul jangan melakukan ini. Logikanya gampang. Logika ghanimah ini karena dulu miliknya orang kafir dari transaksi yang haram, maka logikanya haram. Dan itu dipraktekkan oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Semuanya nggak mau makan ghanimah. Tapi era Nabi Muhammad boleh, bahkan harus disita sahabat. Kenapa demikian? Padahal Rasulullah ini afdalun nabiyyin, afdalul anbiya. Kenapa justru dapat kitab fakulu mimma ghanimtum napa halalan? Logikanya gampang, begini misalnya. Misalnya ada contoh gampang. Zaid ini misalnya tukang domino atau tukang tombok atau tukang judi. Adalah Zaid pas ketemu saya itu umat Islami, umat baiknya. Mungkin dia punya uang juga hasil dari judi. Pas ketemu saya adalah pas umat baiknya. Gus, saya punya uang 1 juta, tak kasihkan jenengan. Kalau saya ini zuhud waroi yang bila ilmin, tentu tak tolak. Wong kok mangan duit Zaid itu tukang judi, tukang domino. Harusnya saya tolak. Itu juga bagus karena saya zuhud. Tapi ini secara ilmu itu jeblok. Jebloknya adalah kalau uang itu di tangan Zaid dipakai ubyok meneh. Dipakai judi lagi. Kalau dia main perempuan mungkin dipakai beli perempuan lagi. Tapi kalau saya terima, berarti saya memperkecil atau menyita uang yang bisa dipakai dia maksiat, tak sita supaya gak dipakai maksiat. Kalau sampean jadi kiai, menerima apa menolak? Ya kalau makanya saya bilang kalau menerima sampean kiai lamat-lamat pasti jatuh. Kiai kok gelem disalami template tukang apa? Judi. Tapi kalau sampean tolak dan terus Zaid ngomong gini sama teman-temannya, mau tak kena kiai ra gelem, oh tak nggo judi meneh. Piye-piye digo judi meneh iku mergo sampean tolak. Coba kalau uang itu dalam penguasaan Anda. Mungkin gue manakipan kan gitu. Ini masalah-masalah yang sudah jelimet menurut fikih. Makanya disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyibah. Yaitu setidaknya kalau hartanya orang kafir disita itu tidak dipakai alat kekafiran. Ini pun harus kita pelajari sehingga kita tahu duduk perkaranya. Kenapa sih ghanimah itu halal? Padahal min amwalil kuffar yang notabene dari cara-cara yang hak. Pokoknya saya mohon sekali ya di sini ada kiai jenengan, wonten Pak Mustamir, terus di Sarang banyak orang alim, di Kudus juga banyak, di mana-mana banyak. Saya mohon sekali kesempatan itu digunakan. Kalau kamu mencintai Quran, saya yakin sudah mewakafkan waktu untuk ngapalkan, untuk belajar tajwid, belajar macam-macam. Tapi saya mohon sekali, ada 1-2 ayat yang menjadi mental Anda. Karena dulu di antara doanya Nabi yang diajarkan ke Abu Bakar itu, waj'alil Qur'ana mukhi wa asbi wa azmi wa sya'ri wa lahmi. Sebagian riwayat itu wa takhlitahu bidami wa asbi wa ruhi wa mukhi wa azmi. Dan Quran ini ya Allah campurkan menjadi darah saya, sumsum saya, mental saya. Misalnya begini yang saya alami ya, ini saya tahadus bin yang saya alami. Misalnya ada ayat qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah.
atas nama fadlnya Allah, rahmatnya Allah, kamu itu yang senang. Saya itu belum pernah sholat tidak senang. Karena logikanya gampang. Orang sampai maksiat melihat dangdutan itu ya cari senang. Orang sampai demenan ya cari senang. Orang maksiat tuh rata-rata cari senang. Quran tahu kalau orang maksiat tuh cari senang. Makanya Quran bilang kalau kamu jadi orang baik ya senang. Sehingga kalau kamu sudah senang nggak ingin cari senang yang lewat maksiat. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang-orang alim dulu itu kalau nadzuman, kalau bersyair itu ya kayak yang dilakukan Habib Syekh. Laula kaya zinatal wujudi ma toba aisi wala wujudi wala taron namtu fi sholati wala ruku'i wala sujudi. Andekan ndak ajaranmu ya Rasulullah, saya tidak akan hidup itu bahagia. Wala taron namtu fi sholatin, saya ndak akan nyanyi-nyanyi dalam sholat saya. Taron nam itu nyanyi-nyanyi kecil. Tidak usah dipraktekkan nanti sholat kamu batal. Yang penting taron itu seneng banget sampai kayak agak-agak nyanyi. Wala ruku itu kalau sholat tuh seneng sekali. Caranya seneng gimana? Dilatih. Lah pelatihan ini yang diajarkan Imam Ghazali. Misalnya begini, Imam Ghazali kalau ngelatih itu sederhana sekali. Kalau kamu punya masalah banyak, utang banyak, nggak ada orang yang percaya, semua ada masalah. Datang saja kamu ke kuburan. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Terus kamu bilang gini, ya Allah, semua yang mati ini itu ingin kembali ke dunia. Hanya karena ingin sujud kepadamu ya Allah. Semua ingin kembali ke dunia karena ingin melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya masih di dunia. Coba, andai kan orang Fir'aun, semua orang kafir yang mati di seluruh dunia, mintanya dikembalikan ke dunia itu ingin melafadzkan apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita masih di dunia. Sehingga terus kita merasa nikmat ketika kita sujud nikmat. Ya Allah, sujud ini yang akan menyelamatkan saya dari neraka. Sujud ini ya Allah, kenangan terbaik saya saat saya nanti di akhirat. Lalu akhirnya sempurna. Alhamdulillah Gusti, ketika orang lain nikmati maksiat, saya nikmati sujud ini. Alhamdulillah ya Allah, jenengan sangoni kula mbek sujud. Wah, akhirnya asik. Sajadalaka wajhi wa sam'i wa basori. Terus. Akhirnya nikmati betul. Nah kalau orang sudah asik seperti ini akan jauh dari maksiat bukan karena terpaksa, karena sudah asik dengan kebenaran. Itu disebut qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ini solusi. Nah yang saya inginkan di sini adalah kamu punya kebenaran itu kebenaran yang solutif. Makanya saya mohon sekali teman-teman muslim yang politik isniyati ada syaukatus sholeh ala zalim. Barokahnya ada partai-partai Islam, banyak umat Islam yang ngatur perda. Ono Satpol PP bedaki lonte, bedaki penyakit masyarakat. Coba kalau yang mimpin mereka, sesuai sing soleh sing dibedaki. Kayak Islam di Thailand yang Jumatan dibedaki, yang di Rohingya itu Myanmar itu. Barokahnya kiai-kiai politik, alhamdulillah. Meskipun sampai tidak harus ikut politik, ngerti logikanya. Mosok Basim derek Masumi kurang ngerti, Mbah Mun derek P3, Pak Mustamir mboten ngerti, mesti perso. An ilmin, semuanya itu karena ilmu. Meskipun Anda tidak harus ikut karena Anda tidak bakat, atau orang bakal jadi lah cara nyalon. Tapi sementing ngerti logikanya, sehingga gampang husnudzon sama orang-orang soleh. Nah ini menurut saya semua ilmu itu sampai bayina, yaitu hatta ta'tiyahumul apa? Jangan sampai ilmu itu lamat-lamat. Bahaya kalau ilmu lamat-lamat. Nanti tidak punya kekuatan hujjah. Nah, ilmu yang bisa mengalahkan kebatilan adalah ilmu yang diceritakan di Quran tadi. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil meski fayadmahu fa idza huwa zahiq. Kayak tadi. Ketika Isa disifati tukang makan, kana yakulani to'a. Wah, itu naif semua sudah. Aku mau didolani pengiran, alhamdulillah iso nyogati. Mau malah tak bontoti ketok seneng. Paling tinggal sahur. Kowe gelem di pengiran sing sifatnya seperti itu. Oh naif kan. Artinya apa? Kalau nanti ada sekolah perbandingan agama, kemudian mereka baca Quran, di situ ada kenaifan-kenaifan, ironis-ironis, di mana selain Allah itu nggak mungkin jadi Tuhan, mereka rata-rata masuk Islam. Makanya Anggrono belajar Islamologi, pendeta-pendeta, biarawati banyak yang masuk Islam karena logika Quran itu nggak akan terkalahkan. Pasti balnaq lifu bil haqqi alal batil mesti fayadmahu mesti faidahu apa?
Makanya masyhur itu dalam guyonan-guyonan, yaitu anekdot tapi ya harus penting. Jadi ada orang Nasrani itu peneliti Islam. Katanya Muhammad kekasih Allah, kok perang Uhud kalah? Masa kekasihnya dikasih kalah? Jadi yang Islam pinter. Tuhan punya watak gitu. Melihat anaknya disalib ya dibiarin. Itu kan kuat. Karena menurut Nasrani itu Yesus itu anak Tuhan dan menurut mereka mati di salib. Akhirnya, wasep. Ini hujah. Ya hujah memang mulai dulu seperti itu. Ya kayak tadi. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Nabi Ibrahim kalau debat itu ya juga enggak sopan-sopan amat. Memang debat itu butuh enggak sopan. Masyhur itu. Jadi di hari Lebaran, hari pesta itu semuanya ke berhala. Singkat cerita pas waya makan-makan, semuanya dihancurin sama Nabi Ibrahim kecuali patung yang paling besar. Singkat cerita terus mereka tanya, siapa yang melakukan ini? Kata mereka, qalu sami'na fata yazkuruhum yuqalu lahu napa? Paling Ibrahim sing biasa ngenyek berhala itu Ibrahim dipanggil. Kamu yang melakukan ini. Jadi Ibrahim tanya sama yang bawa petel. Jadi ketuane. Wong kok goblok gitu. Wis ngerti ra iso omong kok nakoki. Itu yang mereka goblok-goblok Nabi Ibrahim. Wong kok goblok iki. Fas'aluhum in kanu yantikun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumud kowe dolim prolo kon nakoki karwan ra iso omong. Nabi Ibrahim uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah. Nah aku nakoki berhala goblok, kowe luwih goblok. Berhala kok mbok sembah. Ya kayak tadi. Kalau kamu punya budak, abdam mamlukan, budak itu kan tidak penting, pembantu itu tidak penting. Itu saja kamu nggak mau. Yang jenis layak qadiru ala syai'i wa huwa kallun ala maula. Wis ra iso popong repotno, aina ma yuwajjihu la yati bi khair. Diarahno piye ra iso penting, ra iso positif, ra iso manfaat. Nak pembantu wae harus yang cakep. Kok pangeran malah ora cakep? Itu terus piye? Akhirnya mereka do masuk napa Islam. Makanya Quran ditutup alhamdulillah. Setiap membuat tamsil itu Quran menutup alhamdulillah. Daraba wa masalar rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul. Hal yastawiyani masalah apa? Alhamdulillah. Yang terakhir kalau ada cerita hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau menjelaskan fatalnya syirik itu juga gampang sekali. Kenapa saya bilang gampang-gampang terus? Karena ini ciri khasnya Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim. Quran itu mudah, logikanya ya mudah, bacaannya ya mudah. Kata Nabi begini. Hadis ini termasuk favorit saya hafalkan. Kamu itu jangan pernah menyembah selain Allah. Masalu dzalika masalu rajulin ishtara abdan min khalisi mali biwarikin aw dhahabin. Faja'a la ya'malu wa yu'addi hullatahu ila ghairi sayyidi fa ayyukum sarrahu dzalik fa ayyukum sarrahu ayyakuna abduhu kadzalik. Orang yang menyembah selain Allah itu ibarat gini. Kamu punya uang kamu, kholisi mali itu uang kamu sendiri. Kemudian uang kamu sendiri kamu belikan budak atau pembantu. Kalau sekarang mungkin nggak ada budak, kamu bayari, kamu yang gaji. Kemudian budak ini bekerja untuk orang lain. Hasilnya juga dikasihkan orang. Misalnya kayak bayar pembantu, bareng ngono nyetrikakno wong liya, nyapu omahe wong liya, nyupiri mobil wong liya, gak tahu setor sampean, aneh kan? Terus kata orang-orang kafir, oh nak aku dibudak ngono mata gecek. Lah iya, terus Allah bilang gini. Terus Kanjeng Nabi dijawab ngeten, Allah iku pangeranem sing rumat kowe. Sing ngekeki kowe dhuwit, ngekeki rezeki, ngekeki lemah, ngekeki tanah, ngekeki banyu, ngekeki fasilitas. Terus kowe ora nyembah sing ngekeki, nyembah wong liya. Sadar iya. Itu jadi kan, lah iya kamu itu beli budak kemudian bekerja untuk orang lain mangkel enggak? Mangkel. Karena kamu merasa yang memberi, saya yang memberi kok. Sama. Pangeranmu sing gawe bumi, gawe langit, gawe fasilitas untuk Anda semua. Kemudian Anda menyembah selain Allah. Itu fair enggak? Enggak fair Muhammad. Alhamdulillah. Mereka akhirnya masuk napa? Jadi kalau suwon di antara sifat Quran itu wal kitabil mubin, demi kitab sing punya kemampuan menjelaskan. Al mubin itu menjelaskan. Sehingga kebenaran sesulit apapun kalau dijelaskan itu menjadi jelas.
Nah menjadi jelas disebut bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran adalah ayat yang begitu jelas kebenarannya di dadanya orang-orang yang punya apa? Makanya saya ini senang sekali kalau aja apa diceritani wonten putrane Pak Mustamir tentang Mesir, tentang Saram. Sedanten iki harus menjadi turunan sing zuriyatam ba'duhan apa? Karena syaraful aba itu bisyarafil abna. Jadi kalau di Jawa itu salah adat sebenarnya mulyane wong tua karek mulyane anak jangan dibalik bapake kiai alim anake katut mulya tapi ora kepengin alim itu salah. Saya bayangkan andekan Mbah Zubair itu tidak punya putra Mbah Mun, mungkin orang sudah tidak bakas Mbah Zubair, gara-gara punya putra Mbah Mun orang bakas siapa? Mbah Zubair. Makanya kalau ingin anak orang tua mulia itu anaknya harus mulia, cucunya mulia, pasti dibahas lagi. Anak isopo ya kok mulia. Terus kata orang-orang bijak, kama tasyarrofa bi Muhammadin Adnan. Andai kan tidak ada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang bakas Sayyid Adnan enggak kan? Orang bakas Abdul Muthalib enggak kan? Justru orang bakas mbah-mbahnya ini karena ada cucunya yang bernama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak orang alim yang hilang sejarahnya gara-gara zurianya sudah tidak alim. Cara bapak Rian kepaten obor. Makanya kamu harus senang kalau ada guru-guru kita yang anaknya masih mondok, masih ngaji. Karena ini ciri khas orang baik. Ciri khas orang baik itu musalsal. Makanya nabi-nabi dulu kalau gak punya anak itu susahnya bukan main. Fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali apa? Ya. Ini penting saya utarakan karena saya itu merasakan betul. Misalnya begini ya, rata-rata silsilah di Jawa itu kan lewat Mbah Mahfud Termas. Itu kita gampang sekali mendapat silsilah itu karena ada murid nasab, murid sebab, ada murid nasab. Itu tadi. Kenapa kita dekat sekali dengan kitab yang bernama Ithaf syaratnya Ihya? Karena Mbah Mahfud itu punya abah namanya Mbah Abdullah. Mbah Abdullah punya abah namanya Mbah Abdul Manan. Itu ngaji sama Said Zabidi yang nyari kitab apa? Ihya. Begitu juga kitab I'anatul Thalibin. Kenapa banyak di Indonesia? Dulu Mbah Mahfud tuh ngaji sama yang ngarang I'anatul Thalibin. Mbah Mahfud gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim punya murid Mbah Karim. Mbah Karim di antara muridnya Mbah Maimun. Jadi dekat sekali kita dengan guru-guru kita. Begitu juga sanad-sanad Quran. Misalnya Pak Mustamir ngaji Barwani, Barwani ngaji Mbah Munawir. Mbah Munawir itu ya murid ya teman dekatnya Mbah Mahfud. Ketika Mbah Mahfud kabundut punya putra namanya Muhammad masih kecil, dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Singkat cerita terus nikah sama orang Betengan, terus punya putra Ki Harir, sekarang punya putra Gus Muhammad. Ini sanad. Nah, lagi-lagi kenapa saya menerangkan sanad? Orang Torekoh itu orang yang fanatik guru. Kenapa fanatik guru? Karena ketika kebenaran disifati Allah itu menyebut orang. Yaitu ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina. Makanya kata Mbah Mun, kata Bapak, wong kudu hormat gurune. Kowe misale nyontoni salat, kowe apa nyonto sapa? Nyonto Allah. Enggak bisa. Tetap nyontoh guru. Makanya kebenaran itu siapa? Kebenaran adalah ngikuti siratal ladzina. Sehingga kebenaran butuh master. Masternya siapa? Ya guru-guru kita. Tapi sekarang enggak. Di beberapa kampus itu kalau orang belajar kebenaran lewat textbook, lewat buku. Dia baca buku ekstremis jadi ekstremis, baca buku liberal jadi apa? Enggak punya guru. Makanya ini yang diancam manta alama bila syekhin fasehu. Setan belajar tanpa guru-gurunya setan karena enggak punya master. Enggak boleh. Nah itu pentingnya dalil. Ketika Allah cerita as-siratal mustaqim, syaratnya adalah siratal ladzina an'amta. Jalannya orang yang engkau kasih nikmat. Berarti manusia, yaitu guru-guru kita. Nah, supaya kita hormat sama guru-guru. Terus mereka ulama mengatakan begini, walau lamu rabbi lama arafna rabbi. Umpama ora ono sing didik aku, ya aku ora pangeran. Sehingga terus ada ilah hadratin Nabi sampai wa masaihina wa masaisyukina. Tapi sekarang oleh orang-orang salafi seperti ini dibid'ahkan. Bid'ah. Sidi-sidi bid'ah gak ono hadise. Ya ora mungkin loh Nabi kok mari hadis ilah hadratin Mbak Arwani. Nabi ora menangi Mbak Arwani. Bocah kok sembrono. Tapi aturan mengenang guru-guru kita itu urutannya jelas. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina. Itu nyebut manusia apa enggak?
Karena semua itu butuh master, butuh percontohan. Nah, makanya ngaji. Kalau nggak ngaji kita tidak tahu seperti itu. Nabi Yusuf ketika ditanya, Tuhan itu siapa? Wattaba'tu millata abai Ibrahim. Tetap menyebut, aku roh pangeran yo lewat Ibrahim. Ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha. Bahkan kita cara menyembah Tuhan yang ngikuti bapak-bapak kita. Misalnya saya cara mencintai Quran, ya anut bapak saya. Bapak saya mungkin anut guru-guru saya. Pulau jenengan mungkin anut siapa yang kita cintai. Meskipun tentu kita tidak pernah sempurna. Tapi kudu ono sing dinut. Karena syaratnya siratal mustaqim itu siratal ladzina. Nah ini kan jelas nyebut ladzina. Enggak ada siratal daftar atau siratal buku itu enggak ada. Nah sekarang enggak. Orang sudah temperamental baca buku ekstremis, kafir, tauhid, bom. Kalau orang kafir itu untuk dibunuh, Nabi itu kombinasinya tidak sama malaikat Jibril, sama Israel sekalian. Ngapain dikawal Jibril kalau motivasi dakwah Islam itu untuk jadi Nabi dikawal Israel, wong kafir dibari, terus pensiun bar. Gak perlu menerangkan hujah, gak perlu menerangkan logika, gak perlu menerangkan Iya betul. Jadi guru ini penting. Kalau enggak, coba orang-orang yang jadi ekstremis ataupun liberal, rata-rata punya guru apa pakai textbook, pakai buku. Pakai apa? Buku. Dan mereka melihat guru sama-sama manusia. Wes suwe sama-sama apa? Itu hebat tuh Said Muhammad. Said Muhammad tuh kalau ngeritik Wahabi itu bagus. Saya punya kitab Mafahim Yajibu Antusokhai. Dan sering saya kaji. Kata anak Said Muhammad gini. Kalau kamu taklid buta, maka kamu ya mirip-mirip orang kafir. Orang kafir itu sampai kafir karena inna wajadna apa? Abana. Kita seperti ini niru bapak-bapak kita. Tapi kalau kamu anti wasilah, kalau orang Islam berdoa kan Allahumma bihaqqi Rasulillah Mustafa ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidan. Alasan orang-orang Wahabi kan, kamu gak usah wasilah, Nabi juga manusia. Wali-wali juga manusia. Terus kata Said Muhammad, dulu di antara ciri khas orang kafir adalah kalau ngomentari Nabi adalah in antum illa basyarum misluna. Kamu juga manusia seperti kita. Oh itu hebat. Jadi kita didikiring kowe aja geman dadi anti wasilah. Mergo komentar Nabi juga manusia, kiai juga. Dulu orang kafir kalau benci Nabi komentar apa? Hei para nabi, kamu juga manusia seperti kita. Nah, dengan tradisi menghormati guru di atas rata-rata, berarti kamu keluar dari tradisi orang kafir. Paham sih kalau maksud? Makanya pulau suwon ini mungkin apa? Pulau suwon sekali, terus pulau senang sangat, sakit belajar bersama sama jenengan. Yang penting setelah hafal tuh saya mohon sekali ini pesanin Nabi bahwa balighu ani walau ayat. Terus ada ayat 2 ayat yang jadi malakah kamu, jadi watak. Misalnya kalau kamu ingin lomo sahok, punya pokoknya orang baik itu yang wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberi bukan diberi. Setidaknya kamu berusaha. Meskipun saya hafid, meskipun apa ya punya mental memberi. Jangan ngandalo payu semaan itu. Ya kan saya itu sering logikanya gampang. Meskipun prakteknya kamu diberi gak apa-apa itu dari Allah. Tapi yang penting mental kita itu yunfik, ingin soal prakteknya diberi gak apa-apa, itu haknya Allah. Jadi dilatih semua yang dikatakan Allah itu jadi mental kita. Lho kula niku jujur mawon ya. Saya mencintai Quran itu macam-macam, termasuk saya itu neliti Rasul Utsman. Kenapa saya teliti? Karena tadi kalau nanti kita tidak diteliti, kemudian sekarang banyak kamus asriyah. Kamus modern itu sudah yang ngarang rata-rata ada alim, sehingga gak memasukkan madatul kalimah huzuan. Karena taunya mereka huzuan atau hus'an, kuf'an atau kufu'an. Lama-lama orang bilang huzuan itu gak ada dalam bahasa Arab. Terus orang iskal dengan Quran. Kita harus ngomong terus seperti kitab Itqan. Kitab Itqan karangannya Imam Suyuti, kemudian diringkes oleh abahnya Said Muhammad, namanya Zubdatul Itqan. Oleh Said Muhammad diringkes lagi namanya Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Itu di situ diterangkan silsilah bahasa Quraisy. Kalau ndak nanti orang menuduh Quran ini nggak ada. Itu repot. Itu kan seperti begini ya, saya contohkan. Ada orang latihan nahwu.
Tanya ke saya, Gus, kenapa di Quran tuh wakanas minal qonitin? Kan nggak boleh wakanat minas solihin, harusnya kan wakanat ya minas solihat. Karena ini perempuan harusnya wakanat minas solihat, nggak boleh ke wakanat minas solihin. Tapi di Quran ada wakanat minal qonitin. Itu kan perempuan terus minal qonitin. Terus saya bilang begini, kamu itu ngajinya tidak banyak. Kecangkeman tapi ngajinya rakeh. Dalam bahasa Arab tuh begini loh ya. Perempuan itu domirnya innaha, betul. Itu sebagai perempuan. Tapi perempuan itu kalau dalam bahasa Arab bisa dikatakan man. Saya ulang lagi ya. Ada tamu perempuan datang ke kamu. Boleh nggak kamu bilang ini? Ja'a apa ro'a itu misalnya man ja'a. Boleh nggak? Boleh. Karena man itu bisa untuk lelaki, bisa untuk sekarang kaum. Kaum juga iya. Innaha kanas min qaumin kafirin. Perempuan itu termasuk kaum enggak? Termasuk. Makanya kalau wakanas minal qonitin wakanat minal qaumi sing al qonitin. Karena perempuan termasuk apa? Kaum. Saya ulang lagi, misalnya gini. Sayyidah Khadijah itu perempuan apa lelaki? Enggak, jawab saja. Perempuan. Di semua riwayat ketika Nabi ketakutan setelah ketemu malaikat Jibril, Sayyidah Nabi bilangnya apa? Dassiruni, zammiluni. Itu pakai khitab mudzakkar. Coba, if'alu itu mufrad apa mudzakkar? Mudzakkar jamak kan? Karena apa? Nabi tahu Khadijah itu perempuan, tapi statusnya al-ahlu keluarga. Nah dengan status keluarga ini beliau itu domirnya jamak mudzakkar. Sehingga Nabi bilang dassiruni, zammiluni. Hei keluargaku, aku kemuli. Andai kan Nabi melihat beliau statusnya perempuan kan dassirini, zammilini, if'ali, idribi. Ini juga harus kita ngomong. Harus ada orang yang spesialis meneliti sorof seperti ini. Karena nanti kalau ndak dikira wakanas minal qonitin itu ndak fasohah. Karena harusnya wakanas minal qonitin. Itu pun harus ada yang ngomong. Meskipun tidak semua orang ahli, tentu semua orang nggak sempurna. Saya pun tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna. Tapi ngomong, setidaknya ini nanti dicatat. Ada yang rekam, ada yang nyatat. Terus eling. Oh ternyata dalam domir seperti itu. Nabi dan para sahabat kalau nyolati mayat perempuan pun bilang hu. Allahumma firlahu wa afi wa fu'ad. Itu dibajuri. Karena hu itu artinya mayat. Mayat itu yashmalu dzakar wal un. Atau bi'iradatil mayat awi syakhsi. Di Quran juga sama. Di Quran itu semua perintah umum domirnya itu mudzakkar. Misalnya innalladzina amanu, innalladzina kafaru. Terus misalnya, mau aku nggak masuk, itu kan ladzina kan untuk mudzakkar, kafaru mudzakkar. Saya perempuan enggak. Harusnya innallahi kafarna, innallahi amanna. Ya Quran berarti harus dua kali semua dong. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaq. Apa? Muttaqin. Muttaqiyat ya berarti apa? Terus diulang lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi diulang. Allah yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat diulang wa yuqimnas shalat wa mimma razaqnahum yunfikna. Kan kalau zamannya perang bukan yunfikun tapi yo kacau. Misalnya ya ayuhan su'budu rabbakum diulang lagi. Rabbakunna alladzi khalaqakunna. Ya ada seperti itu dalam bahasa Arab. Kalau nyebut lelaki itu perempuan masuk. Karena domir lelaki ini untuk kaum. Kaum itu satu lughot atau satu lafadz yang lelaki yang masuk, perempuan ya. Makanya disebut innaha kanas min qaumin kafirin. Bahwa Bilqis adalah termasuk kaum yang kafir. Ini perlu saya katakan karena tadi apapun kontribusi Anda, entah lewat istiqomah, kata Pak Mustamir, nopo lewat membolehkan anak-anak kuliah ngapalkan Quran. Ini semuanya itu ijtihad. Ada yang bodoh Quran nggak terima anak sekolah biar fokus. Ada yang nerima. Wong kepengen ngapal kok ora oleh. Ada yang setengah nerima, setengah enggak lewat seleksi, semacam-macam. Sementing itu tidak hadzun nafsi. Semua itu dielain apa? Kalimat. Saya sekarang sedang menulis Muskilu I'rabil Quran. Saya punya kitab karangannya Abu Thalib Al-Makki. Namanya Muskilu I'rabil Quran. Sesuatu yang mengiskalkan dalam i'rabnya Quran. Termasuk menjawab seperti itu. Tujuannya apa? Biar nanti orang orientalis. Sekarang itu kan Quran dikaji di McGill di mana-mana.
Mereka nanti bisa ngomong. Quran katanya umum, ternyata semua domirnya mudzakkar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Lalu yang perempuan masuk di mana? Repot. Tapi lewat ngaji-ngaji ilmu balaghah kamu tahu. Ya, saya ulang lagi ya, lelaki atau perempuan namanya kaum. Wa ila adin akhum huda, kaum ad misalnya. Kaum itu umum. Lah umum ini domirnya lelaki. Berarti kalau bilang domir lelaki adalah yasmadu dzakar napa wal. Ya, kalau nyuwun ngapunten ingkang kathah, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.